Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam. Mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk menilik peta persebaran kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di mana di bulan September ini menginjak lebih dari 2 bulan, beberapa daerah di Indonesia terserang bencana kabut asap akibat peristiwa karhutla. Hai, apa yang kalian rasakan saat melihat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini? Berita buruk telah ditayangkan tiada henti-hentinya, namun kita, generasi muda, calon penerus bangsa, masih saja tidak peduli akan apa yang terjadi di negara tercinta ini. Apakah kalian ingin tahu bagaimana cara menjadi warga negara yang baik untuk membuat Ibu Pertiwi kembali tersenyum? Yuk, kita simak video ini sampai akhir. Banyak sekali cara untuk menjadi warga negara yang baik. Salah satu caranya adalah setiap warganya memiliki pribadi yang baik. Jika setiap warga memiliki pribadi yang baik, maka negara kita pun akan menjadi negara yang lebih baik pula. Tentu tidak ada yang menyangkal bahwa setiap manusia harus memiliki pribadi yang baik, dan sangat dianjurkan untuk dapat memperbaiki pribadinya menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat membuat hidupnya menjadi lebih baik dan juga lebih teratur. Akan tetapi, kita harus mengetahui batas realitas kita, sejauh mana kita dapat menggapai pribadi yang ideal itu. Terkadang jika kita terlalu mengejar ideal, malah kita yang kena batunya. Seperti selalu hidup dalam tekanan, beresiko tinggi terkena gangguan psikologis, ataupun tidak ikhlas atas kegagalannya sendiri. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Adapun cara menjadi pribadi yang baik adalah dengan berpikir dengan logika yang benar sehingga tidak terjerumus ke dalam hal yang salah, memiliki karakter yang baik, beretika dengan benar dan memberikan toleransi kepada sesama manusia, dan juga dapat dibantu dengan memiliki filosofis yang membuat kita tetap berada di jalan menuju pribadi yang baik. Walaupun menjadi pribadi yang baik adalah hal yang dianjurkan atau bahkan harus, tetap saja sering terjadi halangan yang membawa kita menjauh dari pribadi yang baik ini. Sebagai contohnya, timbulnya rasa malas dan tidak peduli pada sekitar, ataupun memiliki teman dengan pribadi yang cenderung buruk, sehingga lama-kelamaan kita terbawa arus mereka dan berakibat pada perbuatan yang meresahkan masyarakat. Selain meninjau dari sisi logika, karakter, etika, dan filsafat, untuk menjadi warga negara yang baik, dibutuhkan juga rasa percaya antara masyarakat dengan pemerintahnya. Dalam waktu yang berdekatan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar 2 kasus korupsi berjamaah yang melibatkan kepala daerah dan puluhan anggota DPRD terkait pembahasan APBD. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, telah membuat mayoritas warga negara Indonesia merasa bahwa aparat negara tidak dapat dijadikan teladan. Jangankan dipandang sebagai teladan, dipercaya pun rasanya tidak saat ini. Apakah mungkin kepercayaan itu dibangun kembali? Saat ini, pemerintah dihadapkan pada berbagai rasa ketidakpercayaan dari masyarakat. Hilangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah ini dipicu kinerja buruk dan maraknya kasus korupsi di sederet jabatan pemerintahan. Tentunya, keadaan tersebut bukan hal baik bagi pemerintah, mengingat legitimasi pemerintah di mata masyarakat dapat sewaktu-waktu memudar. Untuk mendapatkan kembali status sebagai pihak yang dapat dipercaya masyarakat, pemerintah sebaiknya segera mendesak penanaman transparansi dan integritas pada seluruh badan pemerintah itu sendiri. Kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagai contoh, perlu diikuti publikasi objektif dan mendalam yang memungkinkan masyarakat luas mempelajari, memahami, memverifikasi, dan menilai sendiri kinerja dan arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian, akan terbentuk rasa percaya secara alami dari masyarakat kepada pemerintah. Etos kerja dan pengabdian pemerintah yang tersampaikan melalui publikasi yang baik juga dapat menyampaikan pesan kuat kepada masyarakat mengenai image pemerintah yang berintegritas. Pemberian penghargaan prestasi pemerintah juga dapat menambah rasa percaya masyarakat. Namun demikian, perlu diingat bahwa publikasi haruslah tetap disampaikan apa adanya, tanpa ditunggangi kepentingan apapun, untuk menjamin kemerdekaan informasi kepada publik dan menjaga proses demokrasi di negara ini. Setelah rasa percaya itu kembali dan kita semakin dekat untuk menjadi warga negara yang baik, mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai korupsi.
Korupsi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi saat ini. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Jadi, korupsi bukan hanya sebatas penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparat negara yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana ya cara yang tepat untuk menjauhkan diri dari korupsi? Korupsi adalah salah satu penghambat yang paling besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan ini membawakan kerugian bagi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi, dampaknya paling terasa oleh rakyat-rakyat yang paling membutuhkan. Korupsi tidak hanya terjadi di institusi-institusi pemerintahan, tetapi juga bisa terjadi di mana-mana. Baik proyek perbaikan jalan, nilai di sekolah, surat kesehatan, bahkan bantuan bencana bisa saja dikorupsi. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan tindakan pemberantasan serta preventif. Tindakan preventif ini sudah menjadi salah satu fokus dalam pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk implementasinya adalah pemaparan pentingnya kejujuran, integritas, dan keadilan dalam mata pelajaran PPKN. Namun, pemaparan materi ini tidak disertai dengan tindakan yang sesuai. Nyatanya, masih banyak sekali tindakan korupsi di sekolah, seperti mencontek, manipulasi nilai oleh pihak sekolah, pembelian bangku, dan lain-lain. Sekolah harus transparan dalam penilaian murid-muridnya, serta tegas menindaklanjuti segala perbuatan ketidakjujuran yang terjadi di dalam sekolah. Tidak hanya itu, kita bisa mengambil contoh dari sistem edukasi di Hong Kong. ICAC atau Independent Commission Against Corruption mengimplementasikan pendidikan anti korupsi secara bertahap. Hal ini seperti menggunakan tokoh kartun untuk pendidikan dasar dan pengadaan program duta anti korupsi dan publikasi anti korupsi untuk pendidikan tinggi. Dengan implementasi pendidikan anti korupsi yang baik, kami harap dapat terjadi perubahan sikap masyarakat muda terhadap korupsi. Dengan adanya perubahan sikap ini, Indonesia kelak dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi. Setelah memahami lebih dalam mengenai korupsi dan pendidikan anti korupsi, selanjutnya ternyata masih ada lagi ancaman bagi kita generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik. Berhubung dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi saat ini, Indonesia dihadapkan dengan masalah baru yang muncul di tengah masyarakat, yakni budaya rasa cinta tanah air pada generasi mudanya. Hal ini diakibatkan oleh lebih banyaknya informasi yang mereka dapatkan mengenai budaya luar ketimbang dengan budaya Indonesia itu sendiri. Baik dari film, sosial media, artikel, majalah, bahkan dari mulut ke mulut. Walaupun ada efek positif yang mereka dapatkan, efek negatif dari fenomena ini sebenarnya lebih berbahaya dari apa yang terlihat. Bisa saja budaya asli Indonesia tergantikan atau bahkan punah tertutup oleh budaya luar, yang mereka anak-anak muda kagumi. Hal ini lantas tidak boleh biarkan begitu saja. Sehingga, diperlukan pencegahan berupa edukasi bahwa pengetahuan tentang budaya luar harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai budaya lokal maupun bela negara. Pemerintah pun belum lama ini sudah mulai merencanakan mengenai pendidikan bela negara terhadap institusi-institusi pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, dan pendidikan lanjut. Namun demikian, rencana tersebut masih berupa rencana dan belum secara luas diimplementasikan. Maka dari itu, kita sebagai generasi yang peduli terhadap tanah air harus membantu men-trigger rasa cinta tanah air yang ada pada anak-anak lainnya. Beberapa cara yang dapat kita lakukan yakni, pertama, berprestasi. Dengan berprestasi, apapun itu bentuknya, kita dapat menjadi contoh bagi orang lain sehingga men-trigger mereka dalam bersaing dan belajar untuk membela negaranya. Yang kedua, belajar budaya dan kesenian lokal. Dengan belajar budaya lokal, kita turut membantu kelestarian budaya yang ada di Indonesia, sehingga tetap lestari. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah belajar alat musik tradisional, belajar tari tradisional, dan belajar bahasa tradisional. Yang ketiga, menggunakan pakaian batik khas dalam acara-acara formal. Yang keempat, mendukung tim nasional dalam ajang kompetisi seperti olimpiade, turnamen, dan pekan olahraga regional. Yang kelima, menonton film layar lebar buatan lokal.
Dengan menonton film buatan lokal, kita dapat membantu industri perfilman di Indonesia sekaligus mencintai produk buatan bangsa. Diharapkan, dengan dipaparkannya beberapa cara tersebut, kita dapat mencegah punahnya budaya Indonesia, serta meningkatkan rasa cinta tanah air yang ada dalam diri kita. Memiliki rasa cinta kepada tanah air sangatlah penting. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mencintai produk dalam negeri. Dengan lebih mencintai produk dalam negeri dan membelinya, kita dapat secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada suatu cara yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk terjun langsung dalam meningkatkan perekonomian negara? Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mencoba berwirausaha. Wirausaha adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sehingga, untuk menjadi seorang wirausahawan, dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko. Mengapa Indonesia membutuhkan lahirnya banyak wirausahawan baru? Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Indonesia membutuhkan 4 juta wirausahawan baru untuk menstabilkan perekonomian negara. Jumlah wirausahawan Indonesia hanya 2% dibanding jumlah penduduk seluruhnya. Negara-negara maju memiliki persentase kewirausahaan yang lebih tinggi dari 4%. Contohnya, Amerika memiliki 7,6%, Inggris 6,4%, Jerman 4,2%, bahkan Republik Rakyat Cina dengan 14,4%. Sungguh jauh bukan dengan persentase di Indonesia? Kesempatan yang kita lewatkan sangatlah besar. Sumber daya alam yang kita miliki, tenaga kerja yang berkualitas, dan bidang usaha yang belum dieksplor sampai saat ini dapat menjadi peluang emas bagi kita, generasi muda, untuk berkontribusi langsung dalam meningkatkan perekonomian negara sekaligus menjadi warga negara yang lebih baik lagi ke depannya. Setelah berdiskusi mengenai berbagai hal sebelumnya, untuk menutup video kali ini, kami akan memberikan tips dan trik agar berdiskusi menjadi lebih efektif. Cara meningkatkan kemampuan berdiskusi untuk pribadi yang lebih baik. Kemampuan berdiskusi dibutuhkan ketika kita sedang berbagi pendapat dengan orang lain, biasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan meningkatkan kemampuan berdiskusi, kita dapat berdiskusi dengan baik, sehingga diskusi dapat mencapai keputusan yang tepat. Tentu saja, hal ini memiliki nilai kontribusi terhadap bangsa dan negara, apalagi hubungan diplomatik antar negara yang semakin erat di era ini. Untuk meningkatkan kemampuan berdiskusi, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah dengan berwawasan luas. Kita bisa berwawasan luas dengan menambah ilmu pengetahuan, sehingga nanti apa yang kita sampaikan sesuai dengan fakta dan disertakan alasan yang logis. Dengan begitu, kita akan sampai kepada penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat. Setelah mencari pengetahuan untuk materi diskusi, dalam penyampaian pendapat kita, kata-kata yang kita sampaikan harus jelas dan lugas. Jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, inti dari pendapat kita mungkin tidak dimengerti dengan baik oleh lawan bicara. Saat menyampaikan pendapat dalam berdiskusi, kita juga harus menghindari sikap egois dan emosi. Sikap inilah yang dapat membuat kita emosional sehingga fokus dalam pemikiran logisnya kian berkurang. Terakhir, semua ini tidak akan terjadi kalau kita tidak percaya diri. Dengan percaya diri, kita dapat meyakinkan orang lain terhadap pendapat kita. Kesimpulannya, meningkatkan kemampuan berdiskusi meliputi perluasan wawasan, penyampaian yang jelas dan lugas, sikap yang konservatif dan jauh dari emosional ataupun egoisme, dan yang terakhir adalah dengan percaya diri. Tips berdiskusi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.